Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa azab diturunkan kepada orang yang mendustakan dan menyusahkan para utusannya Allah? Kita umpamakan seperti pemerintah yang mengutus pegawainya kepada penduduk penyewa tanah yang bertugas menarik atau menagih uang sewa. Meskipun yang diutus itu pegawai rendahan sekalipun, tetapi jika penduduk tidak mau membayar uang sewa atau bahkan dengan jahat menyusahkan sang pegawai, maka pemerintah tentulah akan memberikan tindakan. Meskipun dari antara mereka terdapat orang-orang yang terhormat ataupun tuan tanah yang kaya raya, tetapi karena berbuat tidak patuh dan bahkan mempersulit pegawainya pemerintah itu, maka pemerintah tentu akan menimpakan hukuman bagi mereka. Demikian halnya juga apabila utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala dihina dan tidak ditaati, maka Allah ta'ala lah yang akan tersinggung dan murka karenanya untuk memberi hukuman kepada orang-orang yang jahat. Allah Ta'ala berkenan memperlihatkan tanda bukti atau mukjizat kepada para utusannya. Para utusan Allah Ta'ala tidaklah menyampaikan perkara lain selain ajaran kepada umatnya agar beribadah dan mengabdi kepada Allah Ta'ala. Berbuat baik, saya ulangi, berbuat baik kepada sesama makhluk dan melaksanakan sholat. Para utusan berupaya menghapus berbagai kekeliruan paham umat beragama. Demikianlah juga halnya denganku. Aku diutus di zaman ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi pada kaum yang menyimpang atau bengkok. Kesalahan umat yang paling besar saat ini adalah meragukan dan menyamarkan keagungan serta keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran tauhid yang agung dan suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Kristen menyatakan bahwa Isa Al-Masih masih hidup, sementara umat Islam, umatnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mati. Saya ulangi lagi, kaum Kristen menyatakan bahwa Isa Al-Masih masih hidup, sementara nabinya umat Islam yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mati. Mereka menetapkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan anak Tuhan yang hampir 2000 tahun lamanya hingga sekarang masih hidup di langit. Waktu tidaklah berpengaruh kepadanya dan tidaklah ada perubahan di dalam jasadnya. Di lain sisi, sebagian kaum muslimin juga memiliki kepercayaan dan keyakinan yang sama dengan kaum Kristen ini.
Mereka mengakui dan meyakini Isa Al-Masih atau Yesus Kristus hidup di langit dan masih berada di sana hingga sekarang tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Sebaliknya, mereka meyakini Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan dimakamkan di Madinah. Sungguh hatiku terguncang mendengar ucapan dari lisan para ulama Islam yang menyatakan kematian Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seolah-olah mematikan juga syariat dan berkahnya yang senantiasa hidup itu. Sementara Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang sesungguhnya telah benar-benar mati, baik jiwanya maupun kitab dan syariatnya ditetapkan hidup abadi. Adakah yang lebih besar penodaannya terhadap Islam daripada hal itu? Sungguh pemandangan sebagian kaum muslimin itu adalah suatu kesalahan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Quran suci. Sebab di berbagai tempat di dalam Quran suci disebutkan dengan sangat jelas bahwa soal kematian Isa Al-Masih itu. Aku diberi tugas khusus untuk menghapus kesalahan itu. Allah Ta'ala menyebutku sebagai Al-Hakam atau pengambil keputusan. Dan Al-Hakamlah yang dimungkinkan menghapus kesalahan itu dan menunjukkan kepada mereka kebenaran yang sejati. Demikian pesan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.